ada ini pembagian yang lain yaitu meminta keberkahan dengan sesuatu yang syar'i dan maklum dan sudah diketahui. Contohnya adalah apa? Meminta keberkahan dengan Al-Qur'an. Ya, di mana Al-Qur'an ini semuanya adalah keberkahan. Termasuklah Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan syifa, keberkahan, termasuk apa? Syifa, kesembuhan atau penyembuh. Baik penyembuh untuk penyakit-penyakit yang sifatnya hati, penyakit-penyakit hati maupun penyakit-penyakit badan. Kemudian yang kedua, minta keberkahan pada benda-benda yang sifatnya abstrak. Ya, contohnya adalah keberkahan pada ilmu, keberkahan yang ada pada ilmu. Jadi ini yang berkaitan dengan keberkahan yang ada pada makhluk. Kalau tadi saya sampaikan macam-macam keberkahan ditinjau dari boleh tidaknya, ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh itu meminta keberkahan kepada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, dan lain sebagainya. Kalau Nabi SAW masih hidup, ya, maka para sahabat bertabarruk dengan air liur Nabi, dengan keringat Nabi, dengan bekas wudhu Nabi, dengan bekas makanan Nabi dan lain sebagainya, ya, dengan tubuh Nabi dan lain sebagainya. Dengan tubuh Nabi contohnya seseorang yang ketika ada kisah, ya, ketika Nabi SAW sebelum peperangan, ya, meminta para sahabatnya, bertanya kepada sahabatnya apakah pernah, ya, Nabi meminta maaf mungkin selama pergaulan yang pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Maka Nabi sebelum berperang dengan para sahabatnya, beliau meminta maaf kalau ada yang salah dan sebagainya, ada yang mungkin pernah Nabi zalimi dan sebagainya. Maka kemudian salah seorang sahabat ngacung tangan, ya, dia mengatakan pernah dizalimi oleh Nabi SAW, pernah, ya, secara tidak sengaja pernah dikena, entah Nabi apakan, ya. Kemudian Nabi mempersilakan untuk dikisos, untuk dibalas, ya. Kemudian apa kata sahabat tersebut? Wahai Nabi, ya, ketika engkau entah terkena cambuk atau apa, saya lupa persis kisahnya. Sahabat ini kemudian mengatakan, wahai Nabi, ketika entah cambukmu atau tongkatmu mengenai tubuhku, pada saat itu aku tidak memakai satu helai pakaian pun. Maka kemudian apa? Nabi SAW menyingkap pakaian beliau SAW. Sedangkan para sahabat yang melihat kejadian tersebut, mereka semua geram. Muka mereka semua marah kepada sahabat tersebut. Tang bise-bisenya, bahasa kita ya, tang tega-teganya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Setelah Nabi menyingkap, ya, pakaian beliau SAW, sahabat tersebut langsung memeluk tubuh Nabi yang mulia SAW. Ya, kemudian beliau menangis sejadi-jadinya. Ya, di sahabat ini melakukan hal demikian hanya ingin apa? Ingin memeluk tubuh Nabi SAW. Jadi berkaitan dengan apa? Bertabaruk kepada Nabi SAW ketika masih hidup. Ingat, ketika masih hidup. Adapun setelah Nabi wafat, ya, maka apa? Para ulama mengatakan tidak diperbolehkan bertabaruk dengan athar atau bekas-bekas, ya, sisa dari hidup Nabi, pakaian Nabi atau sendal Nabi. Dan kata sebagian kata para ulama ahli sejarah, sampai saat ini tidak ada, ya, bekas baik pakaian ataupun sendal dan sebagainya dari Nabi SAW. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, hadis berikutnya 661. Hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi. Qala al-muallif rahimahullah,
an Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu taala anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir 'ala ma'in, fa innahu tahurun." Rawahu al-khamsah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu taala anhu, 'anil Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Idza aftara, apabila aftara itu berbuka, aftara artinya berbuka, ahadukum, salah seorang di antara kalian, salah seorang di antara kalian, fal yuftir, hendaklah dia berbuka, ala tamrin, dengan tamar atau kurma, fa in lam yajid, fa in, dan jika lam yajid, dia tidak jumpai atau dia tidak punya kurma, tidak mendapatkan kurma, fal yuftir, maka hendaklah dia berbuka ala ma'in, dengan air, fa innahu tahurun, sebab air itu apa? Suci. Faidah dari hadis yang mulia ini, yang pertama, disyariatkannya berbuka puasa. Disyariatkannya berbuka puasa. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita semua di dalam berbuka. Bagaimana seharusnya kita berbuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, ya, hendaklah kalian berbuka dengan apa? Tamar. At-tamru, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau disebutkan dalam satu tempat, maka maknanya itu bisa kurma basah, bisa kurma kering. Kurma basah itu rutab, ya. Kurma kering ya tamar itu sendiri. Tetapi kalau disebutkan secara umum tamar begitu, ya, maka masuklah di situ masuklah dalam makna tamar, bisa kurma basah, bisa kurma kering. Tetapi kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, dijelaskan oleh para ulama, ya, di dalam disebutkan dalam riwayat yang lain, ala rutab itu kurma basah, kurma yang masih belum kering. Ya, dan alhamdulillah saat ini semakin berkembangnya transportasi dan sebagainya, ya, kita bisa bisa menikmati kurma muda. Ya, bisa sekarang sudah terjual, ya, sudah dijual bebas. Bebas. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, ya, sulit kita mendapatkan kurma muda. Tapi kalau sekarang sudah bisa kita nikmati. Ya, kita bisa pesan baik online dan sebagainya. Kemudian kalau tidak ada kurma muda atau kurma yang masih basah, maka dengan kurma yang kering. Ini urutan yang kedua. Kalau tidak ada kurma basah, tidak ada kurma kering, kurma biasa yang biasa kita nikmati, maka dengan air. Ini 3 urutan di dalam berbuka yang disunnahkan atau yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik petunjuk, adalah sebaik-baik contoh. Ya. Faedah yang kedua yang ada dalam hadis ini, tidak disyariatkannya puasa wisol. Tidak disyariatkannya puasa wisol, karena di sini disebutkan Nabi memerintahkan kita untuk berbuka puasa. Apa itu puasa wisol? Puasa wisol adalah puasa 2 hari berturut-turut atau 3 hari atau beberapa hari tanpa berbuka, ya, tanpa makan sama sekali. Artinya hari ini misalnya dari pagi, dari makan sahur, ya, ketika nanti waktu maghrib dia tetap berpuasa sampai keesokan harinya. Jadi maghrib keesokan harinya dia baru berbuka. Ini yang disebut dengan puasa wisol, puasa yang
Wisol itu artinya yang terus bersambung. Faham ya? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di hadis berikutnya. Kemudian yang ketiga, mura'atut tertib, memperhatikan urutan di dalam berbuka. Ya, kurma muda, kemudian kurma biasa, kurma yang sudah kering, ya, kemudian apa? Air putih. Ini diantara apa? Hikmah di dalam apa? Atau pelajaran yang bisa diambil dalam hadis ini. Kemudian, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita atau memberikan contoh kepada kita untuk berbuka dengan kurma? Karena kurma itu lebih bisa atau lebih cepat bermanfaat bagi tubuh, lebih cepat bermanfaat bagi tubuh. Artinya ketika seseorang makan 1 buah kurma, 2 atau 3 buah kurma atau lebih, maka lebih cepat mengembalikan energi, lebih cepat mengembalikan energi. Kemudian juga lebih cepat mengenyangkan, lebih cepat mengenyangkan. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya beberapa hikmah yang ada atau pelajaran atau faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Baik. Kemudian saya ingin menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh Syekh Sami As-Suqair hafizahullah taala, hikmah dari menyebutkan illah atau sebab, hikmah dalam menyebutkan al-illah atau sebab di dalam satu ibadah. Ya, contohnya dalam hadis yang pertama kita bahas tadi, Nabi SAW menyebutkan salah satu sebab mengapa kita harus makan sahur, karena apa? Ada keberkahan dalam makan sahur. Ini yang dimaksud dengan illah. Illah dalam satu ibadah. Paham ya? Jadi dalam satu ibadah semua ada hikmahnya. Semua ada hikmah. Ya. Dalam setiap ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan, baik secara langsung dari Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang ingin saya sampaikan apa hikmah penyebutan sebab atau illah dalam satu ibadah. Yang pertama, menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Jadi bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Ya. Di mana dalam setiap perintah pasti ada hikmah yang ada di baliknya, di balik perintah tersebut. Baik yang bisa ditangkap, bisa dicerna, bisa ditemukan oleh manusia ataupun tidak. Contoh dalam ibadah puasa ini. Kalau secara medis, secara kedokteran, ini disebutkan oleh ahli medis, ya, hikmah atau manfaat daripada berpuasa banyak sekali. Di mana para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lambung kita ini, ya, tempat mencerna makanan. Bayangkan kalau dalam 1 tahun ada 12 bulan. Bayangkan, ya, kalau tidak ada ibadah puasa, maka sepanjang tahun dia akan bekerja terus-menerus. Ya. Dan kalau kita perhatikan suatu alat, kalau tidak ada istirahatnya kan rusak. Kipas angin misalnya kalau kita hidupkan siang malam akan rusak. Nah, demikian juga dengan apa? Ya, tubuh kita ini, organ tubuh kita ini kalau dia terus bekerja,
makan, pergi makanannya macam-macam ya tak? Apa pun masuk, apa pun dimakan, apa pun diminum, maka akan apa? Ya, membuat pencernaan atau lambung kita akan bermasalah. Tetapi kemudian Allah syariatkan, ya, Allah syariatkan kita untuk berpuasa sebagai apa? Istirahat untuk pekerjaan lambung yang menjadi salah satu organ paling vital dalam tubuh kita. Ya, dalam satu pekan ada puasa Senin Kamis. Ya, ini juga bermanfaat bagi kesehatan manusia. Nah, ini kalau kita tinjau, kita lihat dari sisi apa? Hikmah yang ada di balik ibadah. Ini salah satu contohnya. Ya, ini salah satu apa? Contohnya, dan masih banyak yang lainnya. Dalam ibadah sholat, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi tentu saja para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu saya sampaikan, ketika kita ingin beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka tidak harus ya, kita terlebih dahulu mengetahui hikmah yang ada dalam perintah tersebut atau hikmah yang ada dalam larangan tersebut. Nah, itu ada hikmahnya, pun ada hikmahnya baru nak dikerjakan. Kayak maksud saya, pun sean hikmahnya dah nak dikerjakan, dah nak ditinggalkan, dah nak dikerjakannya, atau dah nak ditinggalkannya kalau larangan. Ya, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tidak demikian. Apa yang Allah perintahkan, ya, baik hikmahnya kita ketahui ataupun tidak, baik hikmahnya tersingkap ataupun tidak, maka tetap sami'na wa ta'na, kita dengar, kita amalkan. Faham ya? Jadi tidak menunggu harus ada ditemukan hikmahnya terlebih dahulu, ditemukan manfaatnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama tadi apa? Menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Jadi agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna. Ya, tidak ada yang lebih sempurna daripada agama Islam. Semuanya diatur. Tapi kalau ada pertanyaan, mengapa kemudian orang Islam itu sendiri, ya, saat ini mengalami keterbelakangan, ya, kemunduran dari segi ekonomi, ya, semuanya, ya, mengapa? Maka jawabannya tidak ada itu. Karena mereka apa? Ya, karena kita kaum muslimin telah apa? Jauh dari Islam. Jauh dari ajaran-ajaran Islam. Ya. Kalau seseorang mengamalkan ajaran Islam, satu negeri mengamalkan agama Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard. Ya, sekiranya penduduk satu negeri itu apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam ekonomi, keberkahan dalam apa saja, kebudayaan dan semuanya. Akan tetapi ternyata kaum muslimin mulai meninggalkan ajarannya. Ya, kaum muslimin mulai jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis Nabi SAW. Inilah sebab kemunduran kaum muslimin. Inilah sebab apa? Kemunduran kaum muslimin. Jadi kalau kita ingin maju, ingin kembali ke masa keemasan, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, hikmah disebutkannya sebab illah di dalam satu ibadah. Ya. Contoh hadis yang pekan lalu, hadis tentang apa? Berbuka. Ma yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Manusia akan selalu dalam kebaikan. Ini yang saya maksudkan dengan apa? Illah. Ya. Sebab keberkahan itu atau kebaikan. Jadi manusia kaum muslimin maksudnya akan selalu berada dalam kebaikan kapan? Ketika mereka menyegerakan berbuka.
selalu dalam kebaikan. Ini adalah illah dari ibadah menyegerakan berbuka. Kalau dalam hadis yang kita pelajari hari ini, ya, keberkahan itu adalah illah dari ibadah apa? Makan sahur. Paham ya? Sebab yang pertama tadi telah saya sampaikan, menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Kemudian sebab yang kedua, bisa atau lebih menenteramkan hati. Lebih menenteramkan hati. Oh, dalam makan sahur tuh ada keberkahannya. Tadi saya sebutkan ada 10 keberkahan yang ada dalam makan sahur. Maka hati kita lebih tenang. Ya enggak? Ya, hati kita lebih tenang ketika makan sahur. Kemudian yang ketiga, seseorang bisa lebih bersemangat dalam ibadah tersebut. Bisa lebih membuat seseorang lebih bersemangat di dalam melakukan ibadah yang dia ketahui ilahnya. Dia tahu sebabnya, dia tahu hikmahnya. Dia akan lebih apa? Bersemangat. Kemudian yang keempat, menampakkan keadilan Allah, kemahaadilan Allah. Menampakkan kemahaadilan Allah. Ya. Jadi apapun yang Allah Ta'ala perintahkan, apapun yang Allah larang, itu tidak keluar dari keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, mungkin kita akan mengatakan udah adil. Seseorang mungkin akan mengatakan udah adil, kita ya belapar dari subuh sampai ke maghrib, belapar, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kila agama lain nggak boleh, misalnya kan? Ya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seseorang mengetahui hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa, maka niscaya dia tidak akan mengatakan ucapan tersebut. Dia tidak akan mengucapkan ucapan tersebut, sebab dia ketahui illah ya yang ada dalam ibadah puasa. Inilah beberapa manfaat di dalam mengetahui illah atau hikmah atau sebab yang ada pada satu ibadah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-663. 2 ya. 660, 61, sekarang 62. Atau hadis yang ke-13 dalam kitab Siyam. Qala al-muallif rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa wisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisal. Tadi setelah saya sampaikan, puasa wisal artinya adalah puasa 2 hari berturut-turut, 2 hari atau lebih secara berturut-turut tanpa berbuka, tanpa makan sama sekali. Paham? Ya. Dan Nabi melarangnya. Kemudian faqala rajulun minal muslimin. Salah satu ya laki-laki seseorang dari kalangan kaum muslimin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka ya Rasulullah tuwasil?" Engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngape tang berpuasa wisal? Ya, mengapa laki-laki ini bertanya? Karena apa? Laki-laki ini mengetahui bahwasanya di antara kebiasaan Nabi adalah berpuasa wisal. Berpuasa 2-3 hari atau lebih tanpa berbuka. Ini di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi melarang.